Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Dirga dengan NIM 112407. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi kuliah struktur data tentang array based sequence. Sebelumnya pas kuliah kita telah sampai di sini. Barangkali materinya ada pada coding ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amortized analysis. Amortized analysis adalah analisis waktu rata-rata untuk sebuah urutan operasi. Bedanya dengan average case analysis adalah amortized analysis tidak bergantung pada distribusi data. Yang dianalisis adalah serangkaian operasi secara keseluruhan. Amortized analysis juga berbeda dari worst case analysis per operasi tunggal. Dalam amortized analysis kita melihat bahwa beberapa operasi mahal bisa ditutup oleh banyak operasi murah. Jadi walaupun ada satu operasi yang sangat mahal, jika operasi mahal itu jarang terjadi, total biaya keseluruhan tetap kecil. Motivasi utama analisis ini adalah agar kita tidak terlalu pesimis menilai algoritma. Ada banyak teknik di mana worst case satu langkah terlihat menentukan, tetapi secara total justru efisien. Contoh sederhananya, dalam suatu metode sebagian besar operasi sangat murah, tetapi beberapa operasi sangat mahal. Kita bisa menunjukkan bahwa operasi mahal hanya sekali terjadi, maka kita dapat membebankan sedikit biaya tambahan pada operasi murah untuk membayar operasi mahal tersebut. Konsep ini sangat cocok untuk dynamic array karena apa yang biasanya cepat tetapi resize sesekali mahal. Untuk memahami analisis amortized pada dynamic array, bayangkan komputer seperti alat yang bekerja dengan sistem koin. Kita harus membayar $1 untuk sejumlah kecil waktu komputasi. Ketika sebuah operasi dilakukan, kita harusnya punya cukup $1 untuk membayar biaya operasinya. Dari sini, total $1 yang dibayarkan akan sebanding dengan total waktu komputasi. Triknya adalah kita boleh melebihkan biaya operasi murah, lalu menyimpan kelebihan itu untuk membayar operasi mahal di masa depan. Proposisi utama pada materi ini menyatakan jika sebuah sequence diimplementasikan dengan dynamic array yang kapasitas awalnya adalah 1 dan kita mengandalkan kapasitas setiap kali penuh, maka total waktu untuk melakukan sebuah operasi append dari keadaan kosong adalah 0 (n). Mengapa bisa begitu? Karena operasi append biasanya hanya membutuhkan biaya konstan. Kedua, resize-nya memang mahal tetapi terjadinya jarang. Biaya resize dapat dialokasikan dari kelebihan biaya operasi sebelumnya. Slide ini memberikan skema di mana setiap append yang tidak menyebabkan overflow dikenai biaya $3. Biaya ini cukup membayar operasi saat ini dan menyimpan sebagian cadangan untuk membayar proses doubling di kemudian hari. Dengan skema itu operasi append kita membutuhkan total $3 $1. Artinya amortized running time setiap append adalah 0.
dan total waktu open adalah 0. Inilah hasil yang sangat penting karena menjelaskan mengapa open pada Python list terasa sangat cepat dalam praktik. Ini tadi perhitungannya. Doubling the size of array will require the DI $7. $7 akan disimpan di sebuah sel 2 pangkat I kurang 1 dan 2 I pangkat I kurang 1. Ini adalah sebuah mutasi skema valid di mana setiap operasi itu membiayai chart $3 dan semua komputasi waktu komputasi untuk telah dibayar. Untuk sebuah penoperasan kita membutuhkan $3. The amortized running time setiap operasi is 0. Dan the total running time of an open operation is 0n. Bagian selanjutnya kita menekankan bahwa peningkatan secara geometrik increase berarti kapasitas bertambah dengan faktor tertentu, misalnya dikali 2. Strategi ini mendukung batas amortized 0 per operasi. Saya bilang sini not amortized bound per operation can be proven for any geometrical increasing progression of array size. Jadi the amortized 01 amortized ikatan amortized per operasi dapat dibuktikan untuk semua geometri increasing regression dari sebuah ukuran array. Sebaliknya, jika kita memakai arithmetic progression, yaitu mendapat kapasitas dengan jumlah setiap kali resize, performanya justru akan menjadi buruk. Misalnya kita menambah satu sel setiap kali penuh atau menambah 2 atau 3 sel setiap kali penuh. Strategi seperti ini menyebabkan banyak pemindahan elemen sehingga total biaya menjadi kuadratik. Seperti rumus ini 1 tambah 2 tambah sampai tambah n kurang 1 n kurang. Mengapa kuadratik? Karena setiap kali resize semakin besar list, semakin banyak elemen yang harus disalin. Jika kapasitas bertambah secara tetap, jumlah resize juga bertambah banyak dan total pekerjaan penyalinan menjadi sangat besar. Proporsi berikutnya menyatakan bahwa melakukan n operasi append pada dynamic array yang menggunakan increment tetap untuk setiap resize membutuhkan waktu 2. Ini berarti waktu totalnya adalah kuadratik, jauh lebih buruk daripada 0n yang kita dapatkan dengan doubling strategi. Jadi menggunakan fixed. Jadi maksudnya untuk dynamic array peningkatan kapasitas secara geometrik lebih efisien daripada peningkatan secara aritmetika. Ini adalah grafiknya, increasing by array by 2 cell, ini by 3 cell.
Performing a series append operation diinisiasikan dinamik array kosong menggunakan fixed penambahan fixed dengan setiap pertambahan rumus seperti slide dalam sini. Jadi let's see biar 0 mewakili the fixed increment dalam kapasitas yang digunakan untuk setiap precise event. Untuk sebuah serif dari sebuah penambahan operasi there will be n per c precise operation taking c sampai mc time number of operation. Secara keseluruhan waktunya akan proporsional untuk dijumlahkan C tambah 2C tambah 3C tambah seterusnya sampai MC. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memory usage and synchrony dalam sebuah array. Selain waktu, kita juga harus menantikan penggunaan memori. Salah satu keuntungan geometric increments adalah ukuran akhir array akan proporsional terhadap jumlah elemen yang disimpan. Artinya, penggunaan memori tetap 0n. Namun, kalau kontainer seperti Python list juga mendukung penghapusan elemen, kita harus hati-hati. Jika elemen sering ditambah dan dikurangi, underlying array bisa menjadi sangat besar, sementara isi aktualnya sedikit. Ini menyebabkan pemberasan memori. Karena itu, implementasi yang kuat bisa juga melakukan synchrony secara berkala, yaitu mengecilkan underlying array saat terlalu kosong. Tujuannya adalah menjaga agar memori tetap sebanding dengan jumlah elemen yang benar-benar ada, sambil tetap mempertahankan amortized 01 pada operasi individual. Pada bagian ini menunjukkan bahwa desain struktur data bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal efisiensi memori. Selanjutnya adalah Python list class. Sekarang kita akan memasuki di implementasi Python list. Python list memiliki perilaku append amortized constant time. Ini berarti secara rata-rata append membutuhkan waktu konstan dan waktu itu tidak bergantung pada ukuran n secara besar. Pada slide ditunjukkan hasil pengamatan bahwa waktu amortized append tetap kecil meskipun jumlah elemennya besar. Ini jumlah append kecil walaupun jumlah elemennya besar. Ini berkuat konsep bahwa dynamic array dengan strategi doubling memang efisien. Dengan kata lain, saat kita menulis seperti begini, my list append X, kita biasanya tidak perlu khawatir operasi tersebut hanya lambat karena hanya list sudah panjang. Yang penting adalah memahami bahwa sekali append memang bisa mahal ketika resize terjadi, tetapi secara total tetap efisien. Inilah salah satu alasan Python list menjadi struktur data yang sangat populer. Jadi ini walaupun datanya itu besar, tapi waktunya untuk mengoperasikan itu sangat singkat. Selanjutnya adalah efisiensi dari Python sequence types. Bagian ini membahas efisiensi berbagai sequence type di Python. Pertama, tuple. Biasanya tuple lebih hemat memori dibandingkan list karena tuple bersifat immutable karena tidak dapat diubah. Python dapat mengoptimalkan penyimpanan tuple dengan lebih baik. Tuple pada dasarnya mengimplementasikan perilaku non-mutaling dari list. Operasi yang tidak mengubah isi seperti len data dan data J. Biasanya 01 karena ukuran tuple sudah diketahui dalam elemen diakses langsung berdasarkan indeks. Namun untuk operasi lain seperti count, Python harus memeriksa simbol elemen karena harus menghitung beberapa kali sebuah nilai muncul.
Itu berarti waktunya linear terhadap ukuran data. Operasi containment check dan pengecekan keberadaan nilai serta indeks dapat berhenti lebih awal ketika elemen yang dicari ditemukan. Meskipun begitu, pada kasus terburuknya waktu tetap ON. Demikian juga perbandingan leksikografis membutuhkan pemeriksaan elemen satu persatu sampai menemukan perbedaan, sehingga pada kasus terburuk waktunya biasa bergantung pada panjang sekuen yang lebih pendek. Yang perlu kita ingat adalah operasi baca sederhana seperti indeks ini sangat cepat, tetapi operasi yang harus memeriksa isi satu persatu cenderung linear. Inilah masing-masing operation dan running time-nya. Selanjutnya adalah materi mengenai mutation behavior. Sekarang kita lihat perilaku mutasi pada list. Metode set item yaitu pergantian elemen pada indeks tertentu. Biasanya membutuhkan waktu konstan. Misalnya data 3 yang data indeks 3 yang isinya 10 bisa dilakukan cepat karena hanya mengganti data 3 kita ganti yang 10 bisa dilakukan yang cepat karena hanya mengganti referensi pada sel tertentu. Namun saat kita menambah, menghapus, extend atau membangun list baru, biasanya waktunya bisa berbeda. Tergantung operasi yang dilakukan, kita perlu memahami masing-masing operasi supaya bisa memilih pendekatan yang lebih efisien. Ini adalah masing-masing operasi dan running time-nya. Selanjutnya, Adi menambahkan elemen dalam sebuah list. Operasi insert dalam kurung k value dengan 0 kurang dari sama dengan k kurang dari sama dengan n, membutuhkan pergeseran semua elemen. Posisi k satu slot ke belakang agar ada ruang untuk elemen baru. Ini berarti biaya utamanya berasal dari safety-nya. Kalau insert dilakukan pada akhir list, biasanya biayanya paling murah dan bisa mendekati 0,1 amortizer. Tetapi kalau insert di awal atau di tengah, kita harus menggeser banyak elemen. Pada materi slide ini menunjukkan bahwa memasukkan elemen di awal list adalah yang paling mahal. Kalian lihat sini, paling mahal karena hampir semua elemen harus digeser. Masukkan di tengah lebih baik daripada di awal, tapi memerlukan waktu omega n. Hanya di insert di akhir menunjukkan perilaku 01 dalam praktik amortizer. Jadi saat kita bekerja dengan list, posisi penyisipan list sangat mempengaruhi performa. Kalian lihat sini. Baik, selanjutnya untuk menganalisis sebuah runtime performa dari insert operasi. Insert pada tulisan tadi, insert pada awal itu list sangat mahal, membutuhkan waktu operasi yang linear. Insert pada saat di tengah adalah setengah dari time saat beginning, tetap omega n. Insert pada akhir 01. Dan lihat sini, ini adalah datanya. Jadi saat kita bekerja dengan list, pasti penyisipan sangatlah berpengaruh. Selanjutnya untuk penghapusan elemen. Untuk penghapusan elemen, pop tanpa argumen menghapus elemen terakhir dari list dan biasanya 01. Ini karena tidak perlu menggeser elemen lain. Namun pop k menghapus elemen pada indeks k setelah elemen dihapus. Semua elemen setelahnya harus digeser ke depan. Karena itu
Kompleksitas waktunya 0 n kurang k. Jika k sama 0 artinya kita menghapus elemen pertama, maka ini adalah kasus yang paling mahal karena pergeseran dilakukan pada hampir seluruh list. Metode remove menghapus elemen berdasarkan nilai yang spesifik, bukan berdasarkan indeks. Untuk menemukan nilai yang cocok atau yang Python harus menelusuri list sehingga waktunya linear. Setelah ditemukan, penghapusan juga bisa dilakukan melibatkan penggeseran elemen. Jadi penghapusan paling efisien terjadi di bagian akhir list. Penghapusan di awal dan atau di tengah itu jauh lebih mahal. Penghapusan di tengah tuh, kalau penghapusan paling efisien itu ada di akhir. Selanjutnya, extend digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu list ke akhir list lainnya. Contoh, data extend order ini setara dengan menambahkan satu persatu elemen lainnya ke data. Tetapi implementasi extend biasanya lebih efisien. Waktu eksekusi profesional terhadap panjang list order asymptomatic list pertama harus di resize untuk menampung elemen tambahan, tapi prosesnya tetap amortize saat ukuran list yang ditambahkan. Metode extend is repeat call to open, lebih memanggil open berulang kali karena implementasi built-in dalam Python ditulis secara natif dan efisien. Kedua, hanya ada satu fungsi yang dipanggil sehingga overhead-nya lebih kecil. 3. Python bisa menghitung ukuran akhir lebih dulu sehingga alokasi memori bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dengan demikian, jika kita ingin menggabungkan list, extend sering lebih baik daripada loop open manual. Selanjutnya, construct new list. Membangun list baru juga memiliki efisiensi linear terhadap panjang list yang dibuat. Jika kita membuat list secara bertahap dengan append berulang, itu bisa lebih lambat dibanding dengan cara yang berlangsung. List comparison syntax biasanya jauh lebih cepat daripada membangun append satu persatu. Selain lebih ringkas, list comparison juga dioptimalkan oleh Python. Demikian juga membuat list dengan 0 dikali n lebih efisien daripada membangunnya secara increment. Ini karena Python dapat mengalokasikan ruang yang diperlukan sekaligus. Pesan penting di sini adalah cara kita membangun list dapat mempengaruhi performa sekaligus. Ini adalah sebuah fungsi atau persamaan Python keluar sama yang untuk konstruk new list. Selanjutnya, Python string class. Sekarang kita beralih ke string. Pada materi ini digunakan notasi bahwa panjang string pertama kali adalah n dan panjang string kedua adalah m. Secara umum, metode string yang menghasilkan string baru seperti capitalize, center, atau strip memerlukan waktu linear yang terhadap panjang string yang dihasilkan. Artinya, semakin panjang string hasilnya, semakin lama prosesnya. Operasi yang hanya menguji kondisi boolean pada string seperti is lower juga memerlukan 0n pada kasus terburuk, karena Python mungkin harus memeriksa semua karakter untuk memeriksa kondisi tersebut benar. Bagian ini menunjukkan bahwa string walaupun sering terasa sederhana, sebenarnya juga memiliki banyak komutasi yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya itu pattern matching. Pattern matching contohnya seperti contain, find, index, count, replace, dan split. Adalah proses mencari satu string di dalam string yang lebih besar.
Jika kita memiliki implementasi naif, kompleksitas waktunya bisa 0 mn. Karena apa? Karena ada m plus 1. Posisi awal yang mungkin untuk pattern, dan pada posisi itu kita bisa mengambilkan 0 m waktu untuk membandingkan apakah pattern cocok. Ini berarti pencarian sering bisa menjadi mahal jika dilakukan secara sederhana. Karena itu dalam banyak kasus algoritma pattern matching yang lebih canggih dibutuhkan bila data sangat besar. Selanjutnya adalah composing string. Itu membuat sebuah string dari sebuah string lainnya. Contohnya, kita memiliki string besar bernama dokumen, lalu kita ingin membuat string baru letter yang berisi hanya karakter alfabet, sementara spasi, angka, dan tanda bisa dihapus. Ini implementasinya. Letters, ini warnanya for C dokumen, if C is apa, letter plus dan C. Ini implementasi keduanya. Implementasi ketiga, implementasi keempat. Intinya, saat memproses string, ada beberapa operasi yang implementasi yang mungkin. Slide menunjukkan slide yang implementasi ini menunjukkan beberapa versi implementasi. Salah satu pesan pentingnya, penggunaan list comparison biasanya lebih efisien daripada append berulang. Bahkan ada implementasi yang dapat menghindari temporary list sama sekali. Intinya, saat kita memproses string, strategi yang lebih efisien adalah menghindari operasi penyusunan secara berulang-ulang. Jika kita bisa menggunakannya secara lebih langsung. Selanjutnya, using array-based sequence. Bagian ini membahas 3 contoh penggunaan array berdasarkan sequence. 1. Menyimpan high score untuk sebuah game. 2. Sorting as sequence, berarti mengatur sebuah perulangan. Simple cryptography. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa array bukan hanya teori tapi sangat berguna dalam aplikasi nyata. Jadi ini penerapannya dalam aplikasi nyata. Selanjutnya, storing high score for a game. Jadi dalam sebuah penerapannya pada aplikasi nyata dalam kehidupan, yaitu storing high score for game. Jadi contoh pertama adalah menyimpan high score pada sebuah game. Tujuannya adalah menyimpan daftar skor tertinggi beserta nama pemainnya. Untuk menjaga kumpulan high score, kita membuat kelas lain bernama setiap entry permainan memiliki nama dan skor. Entitas ini direpresentasikan dengan kelas game entry. Untuk menjaga kumpulan high score, kita membentukkan kelas lainnya bernama scoreboard. Ketika entry baru masuk ke scoreboard, elemen-elemen di dalamnya array harus digeser ke kanan untuk memberi ruang bagi skor baru. Karena scoreboard dapat diimplementasikan sebagai dynamic array. Ia bisa tumbuh atau menyesuaikan ruang ketika diperlukan. Contoh ini menunjukkan bagian mana dynamic array membuat kita membangun struktur data yang lebih fleksibel. Inilah contohnya. Pertama itu ada skor. Pertama Mike 1105, Rob 750, 702, 720 Paul, Ross, dan Jack. Untuk implementasinya terhadap di scoreboard terhadap dynamic array adalah Mike dulu yang pertama, Rob kedua, Red dulu geser ke kanan, Rob Ali itu digeser ke kanan karena dia tertinggi ketiga setelah Rob. Itu Paul itu digeser ke kanan, demikian juga Anna, Ross, dan Jack. Jadi ketika ada nilai baru yang lebih tinggi, nilai itu disesuaikan dan akan menggeser nilai lain yang ada di bawahnya. Seperti contoh pada dynamic array ini, scoreboard ini.
Ini adalah contoh kode-kodenya. Seperti yang tadi. Selanjutnya adalah contoh berikutnya adalah sorting sequence itu mengurutkan sebuah elemen yang berurutan dalam urutan non-decreasing berdasarkan nilainya. Salah satu algoritma yang dibahas adalah insertion sort. Cara kerjanya mulai dari elemen pertama karena elemen 1 sudah dianggap terurut. Karena elemen saja sudah dianggap terurut. Lihat elemen kedua. Jika lebih kecil dari elemen pertama, tukar. Lihat elemen ketiga, lalu geser atau swap ke kiri sampai berada pada posisi yang benar terhadap dua elemen. Dan seterusnya sampai seluruh sequence terurut. Insertion sort cocok untuk menjelaskan bagaimana array bekerja karena operasi utamanya membandingkan dan menggeser elemen dalam array. Walaupun insertion sort bukan algoritma, untuk data besar, walau algoritma ini sangat baik untuk pembelajaran alurnya jelas dan mudah divisualisasikan. Nah, contohnya jika ada elemen pertama, mulai dari elemen pertama karena satu elemen saja sudah dianggap terurut. Lihat elemen kedua, jika lebih kecil dari elemen pertama, tukar. Elemen pertama tukar, sebagainya. Ini penerapannya, grafiknya dan kodenya. Kita lihat sini, dan original sequence-nya 5921027. Shortcut sequence-nya 0123567899. Jadi nilai pertamanya itu diturutkan berdasarkan nilai yang lebih besar, lebih kecil. Selanjutnya adalah simple cryptography. Contoh ketiga adalah simple cryptography menggunakan Cesar Cipher. Cesar Cipher adalah metode enkripsi yang mengganti setiap huruf dalam pattern dengan huruf yang posisinya bergeser sejumlah tertentu dalam alfabet. Misalnya, jika pergeseran adalah R, maka huruf plain text diganti dengan huruf yang berada R langkah selanjutnya. Hasilnya adalah cryptar. Proses kebalikannya disebut decryption. Untuk melakukan subtrasi huruf, kita memerlukan huruf A sampai Z ke angka 0 sampai 25. Konversinya menggunakan rumus J sama dengan OR C kurang OR aksen A. Setelah huruf menjadi angka, enkripsi dilakukan dengan rumus 1 tambah R persen 26 modulo 26. Sedangkan deskripsi dilakukan dengan 1 kurang R modulo 26. Konsep ini melakukan bagaimana representasi data sebagai array atau sering dapat dipakai dalam transformasi sederhana yang berkaitan dengan keamanan informasi. Jadi sini contohnya penerapannya. Jadi ketika secretnya ini hurufnya digunakan rumus tersebut akan menghasilkan pesan ini. Itu adalah contoh dari penggunaan Python dalam simple cryptography. Selanjutnya adalah multidimensional dataset. Itu membahas multi dataset, yaitu data yang memiliki lebih dari satu dimensi. Salah satu contoh paling umum adalah two-dimensional set atau matrix. Data dua dimensi sering kita temui dalam banyak situasi. Misalnya, informasi geografi secara alami dapat direpresentasikan dalam dua dimensi. Range data dari LiDAR yang bisa menjadi data 3D, gambar monokrom yang dapat dianggap sebagai gambar dua dimensi. Pada slide ini diberikan contoh dataset integer dua dimensi. Misalnya, jumlah toko di berbagai daerah
Di berbagai wilayah, elemen dapat diakses dengan sintaks seperti data 1, 3. Ini berarti kita mengambil baris 1 ke dalam ketiga. Ini adalah contohnya. Data 22, 18, 79, 55, 33, dan selanjutnya pada slide ini struktur seperti ini sangat umum dalam pemrograman karena sebanyak masalah di dunia nyata memang memiliki bentuk tabel atau matriks. Ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah constructing multidimensional list. Untuk membuat list satu dimensi dengan cepat kita bisa menggunakan data 0 kali n. Tetapi untuk list multidimensi kita harus berhati-hati. Maksudnya adalah jika kita membuat multidimensional list dengan cara yang sama, yang salah, semua baris bisa saja merefleksikan objek list yang sama. Akibatnya, ketika satu elemen diubah, baris lainnya berubah karena semuanya menunjukkan ke instan yang sama. Inilah kesalahan yang seringkali terjadi saat membuat list tuple. Kelihatannya seperti membuat banyak baris, padahal sebenarnya hanya satu list yang direferensikan berulang kali. Karena itu kita harus membuat list dua dimensi dengan cara yang benar. Yaitu memasukkan setiap sel pada primary list menuju ke secondary list yang dependen. Dengan begitu setiap baris benar-benar terpisah. Ini sangat penting dalam pemrograman nyata karena kesalahan kecil saat inisialisasi matriks bisa menyebabkan bug yang sulit untuk dilacak. Contohnya data 2, 3. Inilah kodenya. Sebagai penutup materi ini membahas secara kerja low level array, visual array, compact array, dynamic array, dan amorphous array. Kita juga belajar bagaimana Python list, tuple, dan string bekerja dari setiap efisiensi. Serta bagaimana array based sequence dipakai dalam aplikasi seperti leaderboard game, sorting, cryptography, dan multidimensional data. Kalau diringkas, inti besarnya adalah array memberi akses berdasarkan indeks. Referential array menyimpan sebuah objek, compact array menyimpan data utama secara rapat, dynamic array membuat list fleksibel dan efisien, amortized menjelaskan bagaimana mengapa append pada list tetap cepat, efisiensi operasi pada list, tuple, dan string harus dipahami sebelum memiliki struktur data. Dan data multidimensional sangat penting untuk masalah-masalah yang berbentuk tabel atau matriks. Dengan memahami semua ini, kita dapat menjadi pengguna Python, tapi juga menjadi programmer yang mengerti bagaimana struktur data bekerja dari dalam. Pengetahuan seperti ini akan sangat berguna saat kita membangun aplikasi yang lebih besar dan lebih cepat dan lebih efisien. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan materi ini. Lebih kurangnya mohon maafkan jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.